Alhamdulillah hari ini Minggu ya, kita bisa mengumpulkan sekitar 400 peserta ya, yang terdiri dari alumni, mayoritas adalah alumni. Kemudian kami juga melibatkan teman-teman BI Solo agar supaya antara stakeholder dengan Rumah 3 itu hubungan kerjasamanya bisa terjalin baik. Dan tujuan dari Rumah 3 untuk menjalankan acara ini adalah inisiatif dari Bapak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, yang sangat concern terhadap motivasi kinerja ya, yang istilahnya itu bisa dicapai dengan maksimal apabila didukung oleh hubungan yang harmonis antar keluarga. Dan di era digital sekarang ini ya, di mana perubahan zaman sangat cepat ya, apalagi kondisi perekonomian dunia ya saat ini juga sedang tidak baik-baik saja, yang diakibatkan oleh perang dan lain-lain. Maka beliau sangat perhatian sekali dengan para alumninya, karena mengingat beliau adalah ketua Dewan Penasehat, jadi beliau sangat sangat antusias bagaimana mendatangkan para alumni ya, mulai dari angkatan 66 ya, yang nanti bisa dipersani di sana, sampai dengan angkatan termuda 2023. Dan itulah pentingnya ada wadah organisasi perkumpulan alumni seperti ini ya, seperti Rumah 3. Dan acara Mastung Desem ini sangat dinanti-nantikan, karena selain sebagai alumni yang sangat membanggakan kami, dan Pak Peri sangat menaruh harapan kepada beliau supaya bisa membuat mindset dari alumni, juga para teman-teman BI, supaya lebih meningkatkan lagi baik motivasi, semangat untuk melanjutkan karir yang sukses, disertai dengan keluarga yang harmonis tadi. Jadi tugas Mastung sudah bisa ngestoaken dawuhnya Pak Peri ya, sudah berusaha untuk meeting dengan beberapa penasihat juga teman-teman alumni, apa sih sebetulnya yang dipengen oleh para alumni kami. Nah, akhirnya tercetus acara tersebut dan dilangsungkan hari ini. Nanti akan dimulai sebentar lagi, dan Mastung mungkin akan berbicara kurang lebih 3 jam ya. Kemudian akan diakhiri dengan makan siang bersama. Jadi acara Mastung ini adalah yang kedua. Pertama itu di UNS ya, dan ini yang kedua, dan semoga akan ada lagi kelanjutannya dengan tema yang berbeda. Dan alhamdulillah alumni kami 300 orang lebih sangat antusias, dan kami juga mengundang stakeholder seperti BCA, BRI dan lain-lain untuk hadir, dan guru purna tugas yang selama ini mendidik kami ya, itu juga kami hadirkan. Demikian ya, dari ganti, saya. Pak. Dengan keluarga alumni Rumah 3, karena yang diangkat sebagai tema pada pagi hari ini sejalan dengan visi yang ingin kita capai di Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan di emerging market. Dan kita coba mengajak teman-teman di Bank Indonesia untuk melek digital. Kita manfaatkan aspek-aspek baik dari digitalisasi seperti efisiensi proses kerja, lalu kemudian kemudahan-kemudahan dalam pencarian informasi dan lain sebagainya. Tentu saja digitalisasi ini selain aspek positif juga ada aspek yang perlu kita waspadai. Nah, ini yang kira-kira kami mengajak teman-teman dari Bank Indonesia dan juga dengan Mas dan Bapak Ibu dari Rumah 3 untuk sama-sama belajar bagaimana kita mengelola aspek lain dari digitalisasi ini, supaya tadi sebagaimana temanya, motivasi kerja, sukses karir, dan keluarga juga tetap harmonis. Kalau kita lihat di lapangan, dengan segala kemudahan yang diberikan oleh digitalisasi, kadang-kadang rapat pun tidak hanya di kantor, tapi di rumah juga kita rapat. Mencari informasi juga kita lakukan di rumah. Nah, pada saat itu memang menjadi tantangan. Pada saat keluarga kita sedang berkumpul, kita tetap harus berinteraksi dengan pekerjaan melalui digitalisasi tadi. Bukan berarti digitalisasi itu tidak baik. Digitalisasi sangat baik dan merupakan sebuah kepercayaan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola itu semua sehingga semua bisa optimal.
kerjaan baik, kerjaan selesai, karir bagus, keluarga juga tetap harmonis. Dan ini yang kami tunggu-tunggu nanti saran-saran, nasihat-nasihat dari Pak Tung yang sangat luar biasa nanti untuk kita pelajari bersama dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam keseharian. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Itu intinya untuk alumni SMA 3 juga Fakultas Hukum Bapak kan alumni ya, dua itu. Jadi saya nih senang sekali gitu bisa kumpul balik di sono, balik kumpul keluarga. SMA Negeri 3, waduh I feel so good gitu. Karena Solo hometown saya 25 tahun dari kecil sampai umur 25 tahun baru keluar dari Solo gitu ya. Sedangkan topik hari ini itu adalah leadership revolution. Salah satu topik favorit saya, di mana kenapa sih orang harus jadi pemimpin gitu ya. Siapapun yang Anda pikirkan bahwa dia sukses, entah sukses tenis misalnya, atau sukses Pak Jokowi misalnya jadi pemimpin sungguhan gitu ya, ataupun apapun yang Anda anggap sukses, biasanya dia adalah pemimpin, baik pemimpin diri sendiri atau pemimpin orang lain. Nah, nanti dua hal ini yang akan saya share dari saya belajar keliling dunia tentang leadership gitu ya, bayar 7.500 US leadership academy, pergi ke San Diego sana harus ikut 5 hari doang 7.500 US gitu ya. Terus keliling-keliling kemana, terus belajar, baca buku, nonton YouTube tentu saja, dan saya praktek sendiri di kelas zaman saya menyimpulkan, oh kalau mau jadi pemimpin orang lain seperti ini gitu ya. Terus kalau memimpin diri sendiri seperti ini, lah ini saripatinya. Saripati untuk memimpin diri sendiri. Karena untuk sukses kita harus memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain melalui perubahan menuju ke arah yang kita inginkan. Jadi selalu untuk mau sukses selalu butuh kita kemampuan gitu ya untuk memimpin diri sendiri, memimpin orang lain melalui perubahan untuk mencapai tujuan, entah tujuan kita pribadi atau tujuan bersama. Nanti saya sampaikan juga seperti yang dikatakan Mas Anto tadi, bahwa kita itu jadi sayang dong kalau Anda hanya sukses di satu bidang saja. Jadi maksudnya satu bidang itu ya cuma satu, misalnya keuangan doang, keluarganya, kesehatannya enggak, relationship-nya enggak, sosialnya enggak. No, jadi kalau saya itu ada 7 begitu ya. Cara ngapalinnya gampang sih, 1 atas ini spiritual gitu ya. Atas. Yang nomor 2 intelektual. Nah, ini kan ngapalinnya jadi gampang, nanti saya ajarin cara ngapalin begitu juga. Ya. Teknik belajar. Jembatan keledainya. Yes, dulu saya sekolah goblok. SMA tuh goblok, naik kelas dengan status diampuni. Sudah naik. Tapi kelas 3 sudah mulai jos, terus kemudian kuliah mahasiswa teladan nomor 1 gitu. Karena tahu cara belajarnya itu cara jembatan keledainya. 1 spiritual, turun lagi kedua intelektual. Turun lagi ketiga emosional gitu ya, secara emosional. Yang keempat itu tangan gini, physical health. Nah, kemudian kalau yang kelima finansial, kan penting juga ini. Punya passive income, ternak duit kan penting. Terus kemudian yang keenam itu finished, relationship. Yang ketujuh sosial. Jadi kalau mengulangi gampang, 1 spiritual, nomor 2 intelektual, nomor 3 emosional, itu ya happiness kita. Yang nomor 4 physical health. Yang nomor 5 yang nomor 6 bener relationship. Karena nomor kita deketin gini dari relationship. Yang ketujuh sosial. Nah, jadi nanti memimpin diri sendiri itu hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita meluangkan energi atau tidak. Energi itu 4: waktu, uang, tenaga, sama fokus. Nah, kalau kita tidak mengalirkan, misalnya kita omong orang tua kita penting nggak tadi misalnya, pertanyaannya jadwalmu mana? Ada nggak jadwal untuk telepon, jadwal untuk datang orang tua? Kalau nggak ada, aliran uangmu ada nggak? Aliran tenagamu ada nggak? Fokusmu ada nggak ke sana? Jadi kalau kita tidak ada, cuma 3 aja. 1, omong kosong, sebetulnya orang tua Anda nggak penting. Kayak tadi kesehatan, Anda olahraga enggak. Jadi kalau nggak ada di jadwal, nggak ada aliran uang, 1, omong kosong. Yang kedua, Anda sibuk menipu diri sendiri. Kalau sudah lewat nanti nyesel gitu ya. Orang lain tidak ada baru nyesel. Terus ketika sakit-sakitan baru nyesel, telat namanya. Karena tidak ada waktu, jadwalnya, tidak ada aliran uang, tidak ada aliran tenaganya, tidak ada fokusnya. Ya, jadi kalau tidak ada berarti cuma 3, omong kosong, sibuk menipu diri sendiri. Wah, itu nanti nyesel gitu ya. Yang nomor 3 memang benar-benar bodoh. Karena penting tidak dipentingkan kan bodoh. Nah, jadi ini nanti memimpin diri sendiri tadi adalah kita betul-betul setting goal, menentukan hal yang penting dalam kehidupan, menentukan jati diri kita, terus sistem pola berpikir kita itu bagaimana supaya kita punya keyakinan, kalimat-kalimat program yang mengarah ke tempat yang kita inginkan tadi.
Jadi kayak orang pengen langsing, nggak apa-apa, gemuk yang penting sehat. Nah itu kan ya kapan bisa langsingnya gitu ya. Berarti ada kalimat-kalimat tuh tidak ada yang salah, tidak yang benar, cuma ada yang mendukung atau tidak mendukung. Memimpin diri sendiri 5, menentukan jati diri, identitas, kemudian mempunyai goal, hal-hal yang penting dalam kehidupan tadi, tahu apa yang menggerakkan kita. Kenapa? Why do people do what they do? Kenapa orang melakukan yang dia lakukan gitu ya. Kemudian berikutnya yang keempat,